Sejarah dan asal-usul Kota Malang adalah seorang raja yang bijaksana dan amat sakti. Dewa Simha namanya. Ia menjaga istananya yang berkilauan serta dikuduskan oleh api suci Sang Putih Kewara, Ciwa. Berbahagialah sang Raja Dewa Simha karena dewa-dewa telah menganugerahkan dalam hidupnya seorang putra sebagai pewaris mahkotanya. Putra yang kemudian menjadi pelindung kerajaan itu bernama Liswa atau juga dikenal sebagai Gajayana. Adalah Gajayana seorang raja yang gitu dicintai rakyatnya, berbudi luhur dan berbuat baik untuk kaum pendeta serta penuh bakti sesungguh-sungguhnya kepada Resi Agastya. Sebagai tanda bakti yang tulus kepada Resi tersebut, sang Raja Gajayana telah membangun sebuah candi yang permai untuk Mahresi serta untuk menjadi penangkal segala penyakit dan malapetaka kerajaan. Jikalau nenek moyangnya telah membuat arca Agastya dari kayu cendana, maka Raja Gajayana sebagai pernyataan bakti dan hormatnya telah memerintahkan kepada pemahat-pemahat ternama di seantero kerajaan untuk membuat arca Agastya dari batu hitam nan indah, agar semua dapat melihatnya. Arca Agastya yang diberi nama Kumbayuni itu, atas perintah raja yang berbudi luhur tersebut kemudian diresmikan oleh para Rekveda, para Brahmana, pendeta-pendeta terkemuka dan para penduduk negeri yang ahli, pada tahun Saka, Nayana Favarase, 682, bulan Magashirsa tepat pada hari Jumat separuh terang. Ia Raja Gajayana yang perkasa itu adalah seorang agamawan yang sangat menaruh hormat kepada para pendeta. Dihadiahkannya kepada mereka tanah-tanah beserta sapi yang gemuk, sejumlah kerbau, budak lelaki dan wanita, serta berbagai keperluan hidup seperti sabun-sabun tempat mandi, bahan upacara sajian, rumah-rumah besar penuh perlengkapan hidup seperti penginapan para brahmana dan tamu, lengkap dengan pakaian-pakaian, tempat tidur dan padi, jewawut. Mereka yang menghalang-halangi kehendak raja untuk memberikan hadiah-hadiah seperti itu, baik saudara-saudara, putera-putera raja, dan menteri pertama, maka mereka akan menjadi celaka karena pikiran-pikiran buruk dan akan masuk ke neraka dan tidak akan memperoleh keoksaan di dunia atau di alam lain. Ia, sebaliknya selalu berdoa dan berharap semoga keturunannya bergirang hati dengan hadiah-hadiah tersebut, memperhatikan dengan jiwa yang suci, menghormati kaum Brahmana dan taat beribadat, berbuat baik, menjalankan korban, dan mempelajari Weda. Semoga mereka menjaga kerajaan yang tidak ada bandingannya ini seperti sang raja telah menjaganya. Raja Gajayana mempunyai seorang putri Utejena yang kelak meneruskan Famcakula ayahandanya yang bijaksana itu. Cerita di atas diangkat sari satu prasasti yang bernama Prasasti Binaya atau Kanjuruhan, menurut nama desa yang disebutkan dalam piagam tersebut. Seperti tertulis di dalamnya, prasasti ini memuat unsur penanggalan dalam candra sengkala yang berbunyi Nayana Favarase, yang bernilai 682 tahun Caka atau tahun 760 setelah Masehi. Apabila prasasti itu dikeluarkan oleh Raja Gajayana pada tahun 760 sesudah Masehi, maka paling tidak prasasti itu merupakan sumber tertulis tertua tentang adanya fasilitas politik yakni berdirinya kerajaan Kanjuruhan di wilayah Malang. Tempat itu sekarang dikenal dengan nama Dinoyo terletak 5 km sebelah barat kota Malang. Di tempat ini menurut penduduk di sana, masih ditemukan patung Dewa Simha yang terletak di tengah pasar walaupun hampir hilang terbenam ke dalam tanah. Malang Kucecuara berasal dari 3 kata, yakni Mala yang berarti segala sesuatu yang kotor, kecurangan, kepalsuan, atau batil, Angkuca yang berarti menghancurkan atau membinasakan dan Icuara yang berarti Tuhan. Dengan demikian Malang Kucecuara berarti, Tuhan menghancurkan yang BATHIL. Walaupun nama Malang telah mendarah daging bagi penduduknya, tapi nama tersebut masih terus merupakan tanda tanya. Para ahli sejarah masih terus menggali sumber-sumber untuk memperoleh jawaban yang tepat atas pernyataan tersebut di atas. Sampai saat ini telah diperoleh beberapa hipotesa mengenai asal-usul nama Malang tersebut. Malang Kucecuara yang tertulis di dalam lambang kota itu, menurut salah satu hipotesa merupakan nama sebuah bangunan suci. Nama bangunan suci itu sendiri diketemukan dalam 2 prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah yakni Prasasti Mantiasi tahun 907 dan Prasasti 908 yakni diketemukan di satu tempat antara Surabaya Malang. Namun demikian di mana letak sesungguhnya bangunan suci Malang Kucecuara itu, para ahli sejarah masih belum memperoleh kesepakatan.
Satu pihak menduga letak bangunan suci itu adalah di daerah Gunung Buring, satu pegunungan yang membujur di sebelah timur kota Malang di mana terdapat salah satu puncak gunung yang bernama Malang. Pembuktian atas kebenaran dugaan ini masih terus dilakukan karena ternyata, di sebelah barat kota Malang juga terdapat sebuah gunung yang bernama Malang. Pihak yang lain menduga bahwa letak sesungguhnya dari bangunan suci itu terdapat di daerah Tumpang, satu tempat di sebelah utara kota Malang. Sampai saat ini di daerah tersebut masih terdapat sebuah desa yang bernama Malang Suka, yang oleh sebagian ahli sejarah, diduga berasal dari kata Malan Kuca yang diucapkan terbalik. Pendapat di atas juga dikuatkan oleh banyaknya bangunan-bangunan purbakala yang berserakan di daerah tersebut, seperti Candi Jago dan Candi Kidal, yang keduanya merupakan peninggalan zaman Kerajaan Singasari. Dari kedua hipotesa tersebut di atas masih juga belum dapat dipastikan manakah kiranya yang terdahulu dikenal dengan nama Malang yang berasal dari nama bangunan suci Malang Kucececuara itu. Apakah daerah di sekitar Malang sekarang, ataukah kedua gunung yang bernama Malang di sekitar daerah itu? Sebuah prasasti tembaga yang ditemukan akhir tahun 1974 di perkebunan Bantaran, Lingi, sebelah barat daya Malang. Dalam satu bagiannya tertulis sebagai berikut, Taning Sakrit Malang Akalihan Wacid Lawan Macu Pasabani Radia Limpa Makana Grani. Arti dari kalimat tersebut di atas adalah, di sebelah timur tempat berburu sekitar Malang bersama Wacid dan Mancu, persawahan dia Limpa yaitu. Dari bunyi prasasti itu ternyata Malang merupakan satu tempat di sebelah timur dari tempat-tempat yang tersebut dalam prasasti Tiu. Dari prasasti inilah diperoleh satu bukti bahwa pemakaian nama Malang telah ada paling tidak sejak abad 12 Masehi. Hipotesa-hipotesa terdahulu barangkali berbeda dengan satu pendapat yang menduga bahwa nama Malang berasal dari kata membantah atau menghalang-halangi. Dalam bahasa Jawa berarti Malang. Alkisah Sunan Mataram yang ingin meluaskan pengaruhnya ke Jawa Timur telah mencoba untuk menduduki daerah Malang. Penduduk daerah itu melakukan perlawanan perang yang hebat. Karena itu Sunan Mataram menganggap bahwa rakyat daerah itu menghalang-halangi, membantah atau malang atas maksud Sunan Mataram. Sejak itu pula daerah tersebut bernama Malang. Timbulnya kerajaan Kanjuruhan tersebut, oleh para ahli sejarah dipandang sebagai tonggak awal pertumbuhan pusat pemerintahan yang sampai saat ini, setelah 12 abad berselang, telah berkembang menjadi kota Malang. Setelah kerajaan Kanjuruhan, di masa emas kerajaan Singasari, 1000 tahun setelah Masehi, di daerah Malang masih ditemukan satu kerajaan yang makmur, banyak penduduknya serta tanah-tanah pertanian yang amat subur. Ketika Islam menaklukkan kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400, Patih Majapahit melarikan diri ke daerah Malang. Ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan Hindu yang merdeka, yang oleh putranya diperjuangkan menjadi satu kerajaan yang maju. Pusat kerajaan yang terletak di kota Malang sampai saat ini masih terlihat sisa-sisa bangunan bentengnya yang kokoh bernama Kutobeda di desa Kutobeda. Adalah Sultan Mataram dari Jawa Tengah yang akhirnya datang menaklukkan daerah ini pada tahun 1614 setelah mendapat perlawanan yang tangguh dari penduduk daerah ini. Mengapa Malang? Sebelum tahun 1964, dalam lambang kota Malang terdapat tulisan, Malang namaku, maju tujuanku, terjemahan dari Malang no minor, sursum moveor. Ketika kota ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50 pada tanggal 1 April tahun 1964, kalimat-kalimat tersebut berubah menjadi Malang Kucececuara. Semboyan baru ini diusulkan oleh almarhum Prof. Dr. R. Eng. Purbacaraka, karena kata tersebut sangat erat hubungannya dengan asal-usul kota Malang yang pada masa Ken Arok kira-kira 7 abad yang lampau telah menjadi nama dari tempat di sekitar atau dekat candi yang bernama Malang Kucececuara. Sekilas sejarah pemerintahan, kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda, terutama ketika mulai dioperasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. Malang merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya Gajayana.
Tahun 1767 Kompeni memasuki kota. Tahun 1821 kedudukan pemerintah Belanda dipusatkan di sekitar Kali Brantas. Tahun 1824 Malang mempunyai asisten residen. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat kota didirikan dan kota didirikan, alun-alun dibangun. Tanggal 1 April tahun 1914 Malang ditetapkan sebagai kota praja. Tanggal 8 Maret tahun 1942 Malang diduduki Jepang. Tanggal 21 September tahun 1945 Malang masuk wilayah Republik Indonesia. Tanggal 22 Juli tahun 1947 Malang diduduki Elanda. Maret tahun 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki kota Malang. Tanggal 1 Januari tahun 2001 menjadi pemerintah Kota Malang.